Kemudian indikatornya, indikator jiwa kita, diri kita itu sehat apa tidak. Ada indikator lahir, ada indikator batin. Indikator lahir itu ala ma huwa bihi. Ini kalau bahasa Arabnya. Ala ma huwa bihi itu sesuai dengan adanya. Kalau misalnya menjalankan perintahnya Al-Quran, ala ma huwa bihi, itu berarti sesuai antara yang kita pahami dan yang kita jalankan. Kalau kita ingin jadi orang yang dermawan, ala ma huwa bihi, itu ya antara ideal seorang dermawan dengan kenyataan hidup yang kita jalankan sebagai dermawan itu cocok. Itu ala ma huwa bihi. Saya ingin jadi orang sabar, Pak. Dan kenyataannya memang kelihatan. Ini orang ini sabar. Semua orang sudah marah-marah, semua orang sudah mencak-mencak, dia masih tenang. Nah, itu alama huwa bihi. Ini indikator lahirnya. Jadi kesesuaian antara yang diidealkan dengan kenyataannya. Kalau dalam filsafat kadang-kadang disebut hukum korespondensi. Jadi kesesuaian, korespon antara ideal-ideal, norma-norma yang dipegangi dengan kenyataannya. Ini indikator lahirnya. Jadi orang itu jiwanya beres atau tidak, sehat atau tidak, kalau kebenaran yang dia yakini cocok dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi, nah ini namanya alama huwa bihi. Makanya dalam agama itu kalau ada orang kok bisanya hanya ngomong, bisanya hanya ceramah, tidak nyambung sama hidupnya, disebut kaburomaktan. Orang yang sombong, omong kosong saja, tidak ada gunanya ngomong. Mengapa? Tidak merasuk ke jiwanya. Hanya berakhir di mulutnya saja. Itu berarti tidak alama huwa bihi. Sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu indikator lahiriah. Ada indikator batin. Indikator batin itu berarti hanya kita yang tahu wong batin, rasa. Ada istilah dalam tasawuf itu sukunun nafas. Sukunun nafas itu rasanya tenang, nyaman. Nah, itu sukun, tenang. Kayak kita dari tidak tahu kemudian jadi tahu, itu kan tenang, lega. Kayak kita punya salah kemudian minta maaf, dimaafkan. Itu kan tenang, lega. Jadi rasa dalam diri kita itu sukunun nafas, tenang. Nah, itu indikator jiwa kita dalam kondisi sehat. Tapi kalau masih bertanya-tanya, masih gelisah, masih khawatir ini, khawatir itu, masih punya tuntutan macam-macam yang tidak terpenuhi sehingga hidupnya tidak tenang, ya berarti ada yang masalah dalam hal jiwa kita. Itu sukunun nafas. Tidak ada khawatir, tidak ada takut berlebihan yang tidak rasional, dan lain sebagainya. Jadi makanya dalam agama itu sering diisyaratkan di antara dirinya orang yang dekat dengan Allah itu tidak takut, tidak sedih, dan ridho dengan apapun ketetapannya Allah. Itu ciri orang sukunun nafas, batinnya tenang.